spesialis diculik ke gunung. Kita mau keliling-keliling Dieng, menggunakan jeep. Cuaca cerah sekali, mudah-mudahan cerah terus sampai sore ya. Habis ini, habis keliling-keliling nanti siang kita mau mendaki Gunung Prau untuk kesekian kalinya. Gue yang kelima coy. Sama ya. Tapi nggak pernah bosen, serius nggak pernah bosen. Ya tiap kali naik pasti punya sensasi yang beda-beda. Nanti kita lihat ya. Tapi ini jalurnya berbeda, nggak seperti jalur yang kemarin-kemarin. Nanti lihat nanti ya. Baru pertama kali nih Baru ya. Lihat nanti ya, mau lewat jalur mana ya. Ini kita mau keliling-keliling dulu, puter-puter. Hai, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Sudah sampai. Ini salah satu base camp juga di jalur menuju Gunung Prau. Kalau biasanya kan gue selalu lewat Patak Banteng ya. Nah, kali ini mau mencoba lewat jalur Dwarawati. Base campnya di sini nih, di tengah-tengah pepohonan. Enak, adem. Masih pada makan. Ini dia suasana base campnya. Nggak jauh. Dalamnya begini. Apa yang Main odor. Kerja jangan ganggu main. Main terus, lupa kerja. Oke, kita sudah siap semua. Ini kita mau melanjutkan perjalanan, mau memulai pendakian ke Gunung Prau via apa, Dini? Dwarawati. Ingat. Via Dwarawati. Lokasi base campnya tuh enak banget ya tuh, adem. Nah, kali ini pendakian gue bareng sama teman-teman dari Main Outdoor yang nemenin nanti Mas Eko nih. Halo. Kita tanya-tanya dulu nih, berapa jam kah sampai atas? Tergantung ini, kalau kita lari ya. Jangan lari, santai. Ya, kita santai 2 sampai 3 jam. Oh iya, standar lah ya, standar. Semangat pokoknya. Semangat. Ini tim dokumentasi. Pokoknya harus banyak foto-foto cantik. Ini dia nih. Kalau nggak harus beauty shoot. Bener-bener kan.
Mudah-mudahan cuaca cerah. Amin. Soalnya kemarin katanya sempat hujan ya. Ya, siang hujan. Kita doakan hari ini cerah ya. Semoga lancar. Pos 1. Sampai berapa lama, Kak? Nggak tahu tadi berapa lama ya gua bawa jam. Tadi jam 2 kurang 10. Sekarang jam? Ada setengah jam. Nggak nyampe ya? 20 menit. 20 menit. Perjalanan dari base camp sampai pos 1 sekitar 20 menit. Itu santai banget. Foto-foto, ya kan? Nungguin teman-teman yang lain. Jelah, padahal gue juga yang nggak kuat. Tapi mantap, jalurnya enak. Yeay, kita sudah sampai di pos 2. Dan ini ada 2 cabang. Tadi kan gue lewat sini, lewat jalur ya Dwarawati. Kalau ke sana lewat Dieng. Jadi ini bertemu di sini di pos 2. Itu dia. Jalurnya enak, adem, dan tidak rame. Jadi santai banget. Pos 2 Semendung 2383 MDPL. Bagaimana? Mantap. Mantap. Main outdoor. Main outdoor. Medina kami. Seneng kalau nyulik-nyulik orang ya kan, naik gunung, ya kan? Mantep kan? Nah, ini kita sampai di akar cinta. Ini dia. Nggak tahu kenapa dibilang cinta, karena katanya nih pusatnya akar di sini, nggak pusat akar di sini. Ya, akarnya menonjol sih itu. Kalau kita lihat, pada gabung di sini semua ya. Bentukan modelnya sebenarnya kayak kalau di jalur Patok Banteng nih seperti jalur cacingan. Akarnya pada nonjol-nonjol. Wah, ini lagi kabut nih. Kanan kiri jurang, hati-hati. Ini kita jalurnya berarti di punggungan gunung. Tuh pemandangannya kanan kiri, viewnya wow, tuh best. Sampai pos 3. Paling seneng kalau udah ngelihat begini ya, pelang-pelang posnya. Sedikit lagi nih berarti.
kuning. Wow. Cuaca hari ini luar biasa. Dikasih sunset yang sangat indah. Berkali-kali ke Gunung Prau, baru kali ini melihat sunset yang bagus banget. Kayak gini. Emang nggak bulat sih, cuman biasan-biasan kabutnya ini loh yang bisa dibilang majestic ya. Ajaib ya kan. Kayak gini nih pesonanya Prau. Berkali-kali pasti nemu aja ada yang baru. Itu dia. Kalau via Dieng atau via Dwarawati, kita lewatin puncak dulu. Nih, sampai kita di puncak Gunung Prau. Hihi, are. Bukan gini pegang. Bukan. Are, anak bayi sampai puncak. Ya, mau ngeronda. Top. Ya, Keren ini. Keren mamanya dong. keren mamanya yang gendongin. Iya kan? View-nya Yuk, sini nak. mantap sampai puncak. Cuaca cerah sekali. Papa. Alhamdulillah, dari sini ntar kita bisa lihat sunset. Ayo nak. Yeay. Lihat papa, lihat papa. Yeay. Oke, dari puncak kita mau menuju lokasi buat ngeliat sunset. Senang banget, cuacanya cerah, jadi kita bisa lihat sunset. Tuh, sudah mulai menguning. Jadi kita mau cari spot yang paling pas. Langitnya menguning. Luar biasa. Punya kesempatan menikmati sunset dari Gunung Prau. Jarang-jarang bisa menemukan sunsetnya seindah ini. Karena biasanya kalau sore tuh udah mendung, nggak kelihatan sunsetnya. Dan di sini punya kesempatan gue mendapat sunset yang sangat indah. Dan lihat dong view yang di bawahnya. Rela deh dingin-dingin dulu sebentar di sini buat nikmatin sunsetnya. Halo, selamat pagi dari Gunung Prau. Seperti biasa ya, sunrise-nya pasti selalu cantik kalau di sini. Cuman memang kalau dilihat itu bawahnya agak berawan. Oh, agak berawan. Jadi ini baru mau keluar ini sunrise-nya yang bulatnya. Tuh. Kemarin kita perjalanan kurang lebih mungkin ada 4 jam kali ya. Karena kita beberapa santai, terus setiap pos tuh berhenti agak lama, terus ada beberapa emang spot-spot foto dan pemandangan yang cantik banget lewat Dwarawati. Jadi kita banyak berhenti dan foto-foto santai-santai. Dan mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 6 sore ya.
baru sampai di puncaknya Gunung Prau. Dan sampai campsite-nya ini Royal Camp-nya main outdoor. Wow, luar biasa. Puas banget. Tendanya juga gede. Dan kemarin sampai campsite mungkin sekitar jam 6:30 kali ya. Soalnya kita nikmatin sunset dulu di puncak Prau. Dan suasana ya seperti biasa. Suasananya Gunung Prau seperti ini. Tuh. Selalu cantik pastinya. Ini sudah persiapan, sudah packing, mau kembali turun. Tapi sebelumnya, gue belum memperkenalkan tendanya nih. Nih kita lihat tendanya ya. Nih. Jadi kalau main outdoor tuh menggunakan tenda yang kayak gini, yang standing, jadi tinggi. Jadi kalau buat teman-teman yang males nunduk-nunduk, jangan khawatir. Tuh, ini udah bersih nih. Gue udah packing. Soalnya udah bentar lagi mau turun. Dan kondisi dalamnya begini. Ini sebenarnya bisa buat 3 orang ya. Bisa iya. buat 3 orang. Ini sebenarnya bisa buat 3 orang. Terus yang bikin enaknya nih fasilitasnya itu udah pakai kasur nih, kasur lipat. Jadi nggak ada namanya pegal-pegal ya bangun tidur di gunung. Terus udah dapet sleeping bag, bantal. Udah gitu juga ini tendanya juga enak, nyaman. Tadi malam bener-bener anget, jadi nggak kedinginan banget. Tuh, terus posisi kita juga bisa berdiri. Tinggi, jadi nggak bungkuk-bungkuk. Mantep kan? Jadi kalau misalnya tendanya standing gini, buat temen-temen kalau misalnya mau sholat jangan khawatir, bisa di dalam tenda. Tuh, tempatnya luas banget. Nih kondisinya nih, bisa di dalam ataupun di terasnya. Nih bisa, jadi kita nggak usah sholat di luar tenda kan kedinginan. Cukup di sini aja nih. Nah, ada satu lagi nih yang paling penting nih. Biasanya yang jadi pertimbangan buat orang-orang mau naik gunung yaitu kalau mau buang air tuh di mana? Ya, jangan khawatir. Kalau main outdoor tuh selalu nyiapin ini nih. WC. Tuh, ada WC-nya, jangan khawatir. Nih, jadi WC-nya itu kan bikin lubang kayak gitu. Nah, ada tempat sampahnya. Itu kalau misalnya air-air mau cebok. Nah, buat yang nggak bisa jongkok, dikasih juga tuh tempat duduk portable. Tuh, WC portable. Sama ada tisu. Dan jangan khawatir kebauan. Di sini setelannya banyak. Jadi WC-nya kalau masuk harum banget. Jadi yang ini yang toilet wanita, sebelah sana yang toilet pria. Mantep kan? Jadi nggak bingung-bingung kan kalau misalnya mau naik gunung mau pipis di mana? Jangan khawatir. Ada tempat yang lebih private-nya lagi. Sarapan. Istimewa. Mantap. Anti kelaparan nih kalau sama main outdoor. Lihat tuh. Nasi goreng, buah-buahannya lengkap. Selamat sarapan. Ini paling penting nih, kerupuk. Hai, terima kasih ya yang sudah menonton video pendakian gue ke Gunung Prau via Dwarawati. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye!